Apa kabar? Semoga selalu baik ya. Senang sekali saya bisa menjumpai pemilih untuk tentunya memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, dan informasi penting lainnya yang pastinya menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng, edisi spesial Amazing Kapko. Teman pemilih, tentunya teman pemilih tahu kan ya, kalau Indonesia itu kaya akan suku, agama, ras, budaya yang tentunya sangat mendukung kehidupan kita sehari-hari. Tidak lepas juga untuk pelaksanaan pemilu, kita sangat didukung dengan keragaman Indonesia yang tentunya sangat mendukung apa yang sedang dilakukan oleh KPU maupun teman pemilih. Tentunya dalam kehidupan demokrasi di Indonesia seperti saat sekarang ini. Dan ini harus ditangkap oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka memberikan sosialisasi dan informasi serta pendidikan pemilih pada teman pemilih, sehingga teman pemilih memahami apa-apa informasi yang harus disampaikan oleh KPU. Nah, untuk podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Kapko kali ini, kita akan mengambil tema pendidikan pemilih dengan pendekatan budaya. Dan sudah bergabung di podcast KPU Jateng melalui daring, tentunya tamu-tamu yang sangat spesial dan berkompeten di bidangnya. Langsung saja saya undang Ketua Divisi Sosdikri Parmas dan SDM KPU Kabupaten Grobogan, Bapak Ngatiman. Selamat siang, Bu Nunung. Pak Ngatiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Pak Ngatiman apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Nunung. Hari ini saya dengan teman-teman tim ini yang mensupport kerja terkait dengan podcast KPU Jateng ini dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pokoknya Luar bersama biasa. KPU kita bahagia dan harus bahagia apapun Penting itu. gitu. Ya, Iya, salam juga untuk teman-teman di belakang layar. Semoga lancar aktivitasnya dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Pak Ngatiman boleh dong disapa teman-teman pemilih? oh iya Mbak Nunung, ya, saya akan mencoba menyalam, sapa. Sebelumnya, Assalamualaikum. Selamat siang, teman pemilih di masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya juga akan menyapa teman-teman pemilih. Kalau di Kabupaten Grobogan itu kita sapa dengan sebutan selamat siang, salam sehat dan bahagia sedulur pemilih di Sedulur Kabupaten pemilih. Grobogan. Luar biasa ternyata punya sebutan lain. Kayaknya ini lebih apa ya mendekatkan begitu ya Pak Ngatiman dengan teman pemilih di Betul, Grobogan dengan sama sama sebutan-sebutan. dengan tema hari ini, dengan budaya Nah, lokal yang biasa dilakukan bahasa betul sekali. teman-teman sedulur pemilih di Kabupaten Grobogan. Ya, betul sekali. Dan Pak Ngatiman nggak sendirian, teman memilih. Kita juga akan nggak lama lagi nih. Langsung saja kita panggilkan untuk tamu saya yang kedua. Ada Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kendal, Bapak Didin Riswanto. Kang Didin, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum teman pemilih semua. Sehat selalu, berkah selalu. Alhamdulillah. Baik Mbak Nung, kabar saya. Alhamdulillah. Bersama tim yang mendukung sepenuhnya podcast KPU Jateng. Alhamdulillah semua juga dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Harapan saya juga teman pemilih dimanapun, kapanpun, sehat, berkah, dan sukses selalu. Begitu Mbak Nui. Amin. Salam juga Ya. untuk teman-teman Amin. tim di belakang layar dari KPU Kabupaten Kendal dan tentunya harapannya sama teman-teman lancar untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih Pak Ngatiman, Kang Didin sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Tentunya kita akan mengangkat tema-tema yang saya rasa nggak jauh-jauh dari tipe-tipe mungkin kesehariannya Pak Ngatiman dan Kang Didin kali ini. Tapi kayaknya di awal sesuai tema yang tadi sudah saya sampaikan ke teman pemilih,
kali ini adalah pendidikan pemilih dengan pendekatan budaya. Nah, ini nggak jauh-jauh nih Kang Didin nih, kayaknya yang akan mendekati teman pemilih lebih dalam lagi. Mau ada apa nih untuk mendekati teman pemilih Kang Didin? Apa ya? Gila, kalau boleh saya mempersembahkan apa satu tembang demokrasi lah. Ini Ah, luar tembang biasa. tembang lawas ini. Ini tembang Boleh. sejak saya SD ini saya sudah sering mendengar tembang ini dan ternyata yang membawa berkah bagi saya. Baik, saya coba. Mohon Alhamdulillah. izin Pak Dengatiman, teman pemilih semua. Silakan, silakan. Baik. Pemilihan umum serentak demokrasi kanggo Indonesia anu tepi wajib dasar Pancasila sarta undang-undang dasar 45 yuk kanca mitra lanang wadon tua muda milih wakil rakyat ojo nganti padha kleru umum bebas rahasia langsung jujur lan adil nyoblos tanda gambar jroning pemilihan umum. Wow, mantap, mantap, mantap. Sangat pemilu sekali, sangat dekat dengan kita sebagai penyelenggara dan tentunya ini harapannya untuk masyarakat khususnya di Jawa Tengah sebagai pengingat-ingat dan ajakan tentunya untuk berpartisipasi aktif. Gitu nggak sih, Kang Didin maknanya dari apa yang sudah dilakukan ini tadi? Iya, benar ini ajakan untuk masyarakat Indonesia menggunakan hak pilih begitu, mencoblos pada tanda gambar ya. Ya, yang kita tahu bahwa menggunakan hak pilih tentu dengan mencoblos nah, pada tanda gambar supaya suaranya sah begitu. Dan itu melaksanakan apa pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Begitu, Mbak. Nah, ini nggak, saya rasa saya tepat Mhm. deh ini mencari tamu ini. Tapi kalau berbicara tentang Mhm. pemilu yang inklusif nih, Ya. mungkin saya ke Pak Ngatiman dulu deh. Berbicara tentang pemilu inklusif dalam konteks masyarakat kultural, multikultural pada saat ini. Bagaimana sih pendapatnya Pak Ngatiman? Sebelum saya menjawab itu semangatnya Mas Didin itu sampai ke bawah ke gerobokan, Mbak Nunung. Ya, Mbak Nunung, begini. Betul. Terkait dengan semangat mendukung itu terkait pemilu inklusif dalam konteks masyarakat multikultural ini sangat-sangat kita dukung dan benar-benar kita bumikan. Artinya harus kita aktualisasikan, bukan hanya sebatas tekstual aja. Karena kita pahami bahwa pemilu inklusif itu akan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif tanpa diskriminatif. Artinya tanpa harus memandang latar belakang baik agama, suku, ras, budaya, dan kondisi sosial lainnya. Ini juga sesuai dengan regulasi yang ada bahwa kita dasar regulasi itu sudah menjelaskan dan menjadi pedoman kita bersama di mana Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ dijelaskan bahwa hak memilih adalah hak asasi manusia. Maka secara kodrat melekat pada manusia dan sifatnya langgeng. Maka kita harus menghormati, harus melindungi, dan dijaga oleh negara. Selain itu, di Undang-Undang 7 2017, khususnya di pasal 5, meskipun secara spesifik ini menyebut tentang penyandang disabilitas, tetapi makna kesempatan yang sama menjadi landasan hukum
yang lebih umum bagi kelompok rentan dan masyarakat kultural lainnya. Maka di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural ini, pemilu harus dapat merangkul semua elemen masyarakat yang ada. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang tidak terlayani atau bahkan sengaja ditinggalkan. Ya. Maka kuncinya adalah inklusivitas ini menjadi solusi agar warga masyarakat dihargai hak-hak konstitusionalnya. Itu pandangan kami, Mbak Nunung. Baik, tetap apa yang menjadi hak dari warga negara tetap diwadahi oleh pemilu dan tentunya masyarakat yang punya apa ya, punya kultur-kultur yang berbeda-beda tentunya tetap mendapatkan pelayanan yang sama nantinya ya Pak. Betul. Kalau dari pandangan Kang Didin, bagaimana terkait dengan pemilu inklusif di tengah masyarakat yang multikultural seperti sekarang ini, Mas Didin, Kak Didin? Baik, mohon izin tadi yang disampaikan Pak D. Ngatiman dari Gerobokan ini sudah lengkap begitu. Saya hanya tidak membuat perbedaan begitu. Jadi yo apa saya izinkan untuk nguyai segoro begitu. Dan saya loh Pak D gitu. Apa jadi pemilu inklusif yang ada dalam benak saya adalah pemilu yang bisa diterima, bisa diakses, bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang perbedaan eh, budaya, etnik, golongan begitu. Jadi semua orang bisa mengakses pemilu begitu, bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara maupun menjadi peserta begitu. Kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja dan yang terpenting adalah bisa membuat masyarakat berpartisipasi siapa saja. Tadi sudah disampaikan, baik itu penyandang disabilitas, kemudian orang-orang bahkan sampai di wilayah-wilayah yang barangkali jarang terjangkau, sulit terjangkau, begitu karena jarak, karena kondisi geografi. Alhamdulillah bahwa KPU sudah sedemikian berusaha untuk menciptakan pemilu yang bisa diikuti oleh siapa saja begitu. Itu yang ada dalam benak saya, Mbak, begitu Lalu bagaimana kurang nih, lebihnya. Kang Mhm. Didin? Kalau Ya. bagaimana budaya lokal sendiri ini Mhm. mempengaruhi cara masyarakat memahami, kemudian berpartisipasi, kemudian dalam tahapan pemilu nih, Kang Didin? Ya. Eh, saya pikir budaya eh, itu sangat berpengaruh begitu. Hmm. Dalam apa pemikiran saya, eh, masyarakat, utamanya di Indonesia yang ribuan. Kita bicara Indonesia terlalu jauh begitu ya. Jadi Jawa Tengah aja sudah 35 kabupaten kota, sudah banyak banyak sekali perbedaan budaya, latar belakang etnis begitu. Nah, kalau di Kendal ini kan ada yang di daerah pesisir, ada di daerah pegunungan begitu. Jadi bagaimana budaya sebagai hasil cipta rasa dan karsa kita sebagai manusia itu eh, bisa kita gunakan, KPU gunakan sebagai jalan untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi, ajakan-ajakan untuk menggunakan hak pilih, menjadi warga negara yang baik dengan memilih pada pemilihan umum begitu. Dan pesan-pesan dari KPU tersampaikan lah melalui budaya inilah, harapannya nanti semua warga baik yang di pesisir maupun yang di pegunungan itu bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang pemilihan umum, tahapan, kemudian peserta pemilu juga bisa menyampaikan pesan-pesan supaya mereka menggunakan hak pilih, ya, berpartisipasi dan harapannya nanti menciptakan pemilu yang betul-betul indah dan beragam dan keindahannya itu menyatukan bangsa Indonesia utamanya di Kendal dan di Jawa Tengah. Ya, Saya pikir betul. itu Bu, Mbak. Jadi budaya bisa menjadi jalan untuk kita
menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat berpartisipasi dalam pemilu itu. Karena rupanya pemilu Mhm. ini hadir sebagai pemersatu keragaman itu sendiri ya Mas Yudin, atau ada pandangan lain nih Mas Yudin? Eh, Dia salah satunya itu bagaimana pemilu hadir, kemudian apa yang selama ini masyarakat barangkali tidak belum belum tertarik apa apa masa bodoh begitu, tapi dengan adanya pendekatan-pendekatan budaya, kemudian apa para penggerak budaya itu menyampaikan pesan-pesan demokrasi, menyampaikan pemilu, menyampaikan pesan-pesan kepemiluan dari KPU begitu agar menjadi pemilih yang cerdas, berkualitas. Nah, ya, di sini lagi budaya, pendekatan budaya kita gunakan gitu. Kita ajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik begitu, yang punya integritas begitu dalam Betul bahasa sekali. KPU-nya begitu. Iya, kalau di Kendal sendiri Mas Didin, Mhm, strategi apa yang paling efektif agar informasi pemilu ini bisa mhm. diterima oleh masyarakat dengan tentunya latar budaya yang berbeda-beda dan mungkin ya banyak dan berbeda-beda tentunya ya Mas Didin. Apa Iya, strateginya Mas Didin? kalau kemarin di Kendal pada Pilkada 2024 itu memang di Kendal itu ada 20 kecamatan, Hmm. 286 desa dan kelurahan begitu. Jadi terbagi dalam 6 dapil. Dan tiap dapil itu uh, ada strategi sosialisasi yang digunakan adalah ada kirap demokrasi begitu, yang dilaksanakan di tiap dapil. Jadi teman-teman Badan Ad hoc PPK, PPS bersama Sekretariat PPS itu mereka mengadakan kirap eh, tiap dapil, dapil satu misalnya Kendal, Kaliwungu, Patebon, Begandon gitu. Ya. Memang pendekatan budaya em, menjadi salah satu strategi ya eh, yang cukup efektif, di mana kalau di Grobogan barangkali ada Tayub, terus kemudian di Banyumas wayang kulit, barangkali di Blora ada barongan begitu. Nah, di Kendal ini juga ada budaya yang memang bisa diterima oleh masyarakat Kendal pada umumnya. Di daerah pesisir maupun di daerah atas ada uh, barongan Kendal begitu, barongan atau apa Hmm. dalam masih satu akar kata dengan barongan, barengan, artinya kebersamaan, membangun kebersamaan begitu. Jadi di Kendal itu ada 20 kecamatan, 286 desa terbagi dalam 6 dapil begitu. Kita menyusun strategi. Saya bersama komisioner dan para kasubag berembuk bagaimana menciptakan strategi sosialisasi yang bisa kemudian semua orang bisa menerima, bahkan dari anak-anak sampai orang tua bisa menerima, dan kalau perlu mereka hadir di sosialisasi itu. Ya, kita ada kirap demokrasi begitu, kirap pilkada Kendal istilahnya begitu, mengarak maskot dan juga sosialisasi secara langsung melalui pengeras suara begitu, kita mengiring maskot berjalan gitu. Kirap itu dari satu kecamatan dalam satu dapil begitu, kemudian puncaknya adalah ada di satu tempat, taruh kata kemarin di kecamatan Ngampel Kendal di dapil satu berarti. Itu di situ teman-teman PPK yang menjadi penyelenggara kegiatan kirap itu menyuguhkan
hiburan berupa barongan kendal begitu. Dan selama ini memang mampu menyedot animo masyarakat untuk hadir, dan disitulah PPK sebagai tangan panjang dari KPU melakukan sosialisasi pendidikan, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih begitu secara baik dan benar, karena yang datang di situ yang mau menikmati tontonan barongan itu anak kecil sampai orang tua pun datang begitu. Dan nyatanya memang berhasil di Kendal kemarin, kenaikan untuk angka partisipasi ada pada kisaran 2% gitu dari pemilu tahun 2020. Begitu Mbak Nunung, strategi di Kendal melalui pendekatan budaya. Ya. Dari yang sudah dilakukan oleh Kendal, antusiasmenya masyarakat gimana Kang Didin, antara mungkin masyarakat yang ada di pesisir, mungkin kan punya kultur kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang ada di wilayah pegunungan. Apakah antusiasmenya sama Kang Didin? Kalau terhadap budaya barongan sama, tidak ada beda, mereka tetap sama tertarik. Saya juga heran gitu, bisa begitu di daerah pesisir. Ya memang kalau di daerah atas itu jelas daerah Pelantungan, Patean, terus kemudian Sukoharjo itu budaya barongan itu masih menjadi magnet untuk menghadirkan masyarakat. Kemudian kalau di daerah pesisir, di samping memang ada barongan, juga ada satu budaya yang budaya lokal yang juga mampu untuk kemudian menarik kehadiran masyarakat, yaitu musik dangdut, Mbak. Musik dangdut itu daerah pesisir tidak mungkin meninggalkan itu strategi sosialisasi. Nah, kalau sudah sono dangdutnya mesti ramai begitu, gayeng begitu, dan tinggal pesan-pesan itu masuk disampaikan di antara pertunjukan itu. Teman-teman PPK melakukan sosialisasi pendidikan pemilih begitu. Jadi tersampaikan tetap budaya ini yang mampu menghadirkan masyarakat. Kemudian teman-teman PPK lah yang kemudian melakukan pendidikan pemilih. Barangkali strategi itu, cara itu yang dilakukan di Kendal begitu. Jadi kami Perdapil ada kirap pilkada begitu, teman-teman PPK mengundang kelompok-kelompok budaya, kemudian ada sosialisasi di dalamnya begitu, dan alhamdulillah kemarin mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dalam pilkada Kendal itu di kisaran 1,7% peningkatannya, Mbak. Gitu, Mbak. Alhamdulillah ada peningkatan dengan tentunya pendekatan-pendekatan sesuai dengan kulturnya masing-masing. Kalau di Kendal tadi ada karena perbedaan letak geografisnya, ada di daerah pesisir, kemudian ada di daerah pegunungan. Kalau di Grobogan, Pak Ngatiman, apa strateginya untuk menyampaikan informasi tentang pemilu agar diterima oleh masyarakat dengan latar budaya yang berbeda? Ini mesti punya cara-cara yang lebih efektif untuk itu. Iya, Pak. Menarik Kendal tadi. Nah, kalau di Grobogan biasa, Mbak, kita strategi pendekatan kita biasa. Kalau kita di masyarakat itu ya harus memanusiakan manusia, wong ke wong. Artinya menjadikan masyarakat itu subjek, bukan objek. Sehingga dipaksa atau terpaksa mengikuti apa kehendak kita, sehingga tidak ada ruang diskusi. Maka kita akan mengajak mereka terlibat langsung, dwiroso handarbeni, sehingga ada transformasi
keilmuan, kemudian muncul kerelawanan, sehingga memunculkan kesadaran bahwa pemilu itu menjadi hajatan kita bersama. Tahu tentang hak-hak kewajiban politiknya, mereka di awal diajak dari proses awal pelaksanaan sampai evaluasi kita libatkan, sehingga harapan kita ke depan itu kan bukan hanya sebatas demokrasi yang harapannya wujud benar-benar kita ya demokrasi yang benar-benar substansial yang kita harapkan. Kemudian pendekatan budaya ini dan kearifan lokal ini salah satu pendekatan dengan menggunakan bahasa lokal, kemudian tradisi budaya lokal. Itu ada budaya Mbak, kita sebelum masuk ke budaya lokal itu kadang saya tadi Mas Didin menyampaikan kita ada tradisi misalnya di masyarakat kita harus mengidentifikasi kemudian mendalami mempelajari kadang budaya seseorang beda-beda di desa A di desa satu ada dulu di kecamatan Grobogan itu kalau kita sosialisasi di warga itu dikasih suguhan ya harus diminum kalau nggak diminum besoknya lagi nggak akan dikasih karena itu tidak menghormati gitu. Kemudian berangkat dari pendekatan-pendekatan tersebut Mbak, ini juga pengalaman kemarin bahwa pemilu di 2019, di 2020 itu KPU Grobogan itu partisipasinya terendah se-Jawa Tengah. Kita di 63%. Dari evaluasi tersebut kemudian kami membuat program yang sebenarnya juga program KPU Pusat dinamakan yang namanya relawan atau Desa Peduli Pemilu Pemilihan, Pak. Di mana kita mengidentifikasi itu partisipasinya yang di bawah 50%. Itu kita akan membagi wilayah barat. Kita kebetulan ada 19 kecamatan, Mbak. Yang di wilayah timurnya itu nanti yang di Keradenan, kemudian wilayah timurnya itu di Penawangan, kemudian wilayah utaranya di Grobogan dan tengahnya di Purwodadi. Kemudian kita membagi sesuai dengan Desa Peduli Pemilihan itu melibatkan 5 basis yang di dalamnya itu ada basis pemuda, pemula, kemudian basis komunitas, basis agama dan salah satunya itu untuk budayanya masuk di basis komunitas. Kita memetakan untuk di wilayah timur itu kecamatan Keradenan total kita itu ada 4 kecamatan sekitar 40 desa di masing-masing desa itu ada 50 relawan jadi kita sudah ada sekitar 2000 relawan demokrasi kemudian kita petakan dengan budaya kearifan lokal yang di sana kebetulan yang di wilayah Keradenan itu ada tradisi budaya Tayub Mbak. Jadi Tayub itu secara filosofinya itu berasal dari kata tata atau teratur yang dan kemudian guyub rukun atau bersatu, di mana kesenian tradisional ini itu bisa menghadirkan semua masyarakat, kemudian di pentas itu kita bisa menyampaikan sosialisasi, apalagi dengan tradisi budaya Tayub itu Mbak. Situasi pada saat itu benar-benar terkesan pemilu yang benar-benar damai, guyub rukun. Kemudian tidak ada suasana tegang, bahkan anarkis tidak ada di antara tim sukses mereka atau yang mengusung di beda partai yang lain atau pilihan yang berbeda itu tidak ada. Ketika melakukan tradisi budaya Tayub ini mereka bisa menyatu. Ini ciptakan suasana yang damai di tradisi Tayub di sana benar-benar bisa tercipta dan alhamdulillah Mbak kita lakukan ini dengan target kemarin yang partisipasi kita di 63 kemarin itu bisa di 73%, naiknya 10 itu yang di wilayah barat ya. Setiap ada pentas, teman-teman datang di sana dengan basis komunitasnya di sana bersama dengan teman-teman basis komunitas Tayub. Kemudian di wilayah barat
kemudian wilayah tengah sama apa yang dilakukan oleh Gus Didin. Kita juga di basis komunitasnya itu komunitas dangdut, Mbak. Di sana itu ada grup teman-teman musikal lokal yang tergabung juga diwadahi juga dengan teman-teman PASMI, itu juga menghimpun diri, kemudian membuat situasi pemilu itu menjadi damai, tidak menyeramkan, tidak ada pertentangan, yang akhirnya menyedot informasi, kedatangan masyarakat, dan penyampaian informasi itu bisa diterima karena dengan gembira tadi. Itu yang kita lakukan dengan dua tradisi lokal yang bisa dilakukan karena di Gerobokan hanya budaya tayub dengan sasarannya yang berbeda. Karena kalau tayub itu kan sasarannya di teman-teman yang sudah sepuh-sepuh itu. Nah, untuk pemudanya itu di komunitas basis di dangdut tadi, apa yang sama disampaikan oleh Mas Didin tadi. Itu yang kita lakukan. Cuman Mbak, setelah berjalannya waktu dengan adanya efisiensi ini, tradisi di Gerobokan itu ada yang karena muncul relawannya, ini kan perlu dikelola terus ini agar semangat ini informasi termasuk tim di relawan demokrasi itu selama tidak ada tahapan. Kemarin kan ada pembaharuan terkait dengan daftar pemilih, itu bisa digunakan Mbak, termasuk komunikasi siapa yang meninggal nanti disampaikan lewat kepala desa dan teman-teman basis relawan ini dilakukan. Cuman kemarin itu dianggarkan, yang sekarang itu ada tradisi Mbak, kita kalau 1 bulan ke sana itu kan ada tradisi nek lungguh itu ya kudu nyuguh kan gitu. Apalagi ada tradisi juga, ini di samping kebudayaan itu ternyata ada sisi yang seperti Gus Didin sampaikan itu. Begini, kalau di hadis riwayat yang di Bukhari Muslim itu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamu. Lah ketika kita melakukan itu tanpa adanya anggaran, kita kegiatan di tanpa budgetin itu kita tidak bisa kita lakukan Mbak, karena khawatir karena kalau kita datang ke teman-teman relawan ini minimal kita bisa membantu. Yang dulu biasaan itu kita lakukan 2 minggu, sekarang kita ganti intervalnya menjadi 3 bulan sekali. Itu yang tetap ada kita lakukan, tetap ada komunikasi, tetap ada saling gitu. Ada hubungan lagi, tetap terjalin dengan baik, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh KPU dan relawan yang ada di daerah, begitu ya Pak Ngatiman. Tentunya ini Betul. sangat ragamnya juga agak berbeda nih kalau di Grobogan, karena tadi disampaikan ada tayub yang kemudian nanti kalau dalam bayangan saya tayub digelar kemudian masyarakat pada datang, ini tentunya menarik minat untuk hadir di gelaran yang sedang dilaksanakan oleh KPU, terutama untuk menyampaikan informasi-informasi tahapan pemilu, begitu ya Pak Ngatiman? Betul Mbak, karena di jeda-jeda musik itu berhenti. Kalau mungkin Mbak Nunung juga dari Gerobokan tahu kan, di tayub itu antara ledeknya atau penayubnya itu di tengah, kemudian penarinya itu kan berjajar rutin itu kanan kiri. Nah, di situ kelihatan bagaimana rukunnya suasana yang dibangun itu, sehingga situasi waktu pemilu pun tidak ada yang namanya sampai bersih tegang gitu. Ya, kemudian di tengah berhenti itu kita sampaikan terkait dengan sosialisasi kepemiluan. Itu dilakukan oleh teman-teman melalui kepanjangan kita PPK, bahkan yang sinden sendiri, karena ada ikon di Gerobokan itu Bu Lasmi. Itu ada sinden yang kemudian kita ajak bersama menjadi lokomotif kita di relawan basis komunitas khususnya tayub itu. Dari yang sudah dilakukan oleh KPU, terutama untuk KPU Grobogan nih Pak Ngatiman, mungkin bisa minta pandangan Pak Ngatiman. Mengapa menjaga keragaman budaya ini sama pentingnya dengan menjaga kualitas pemilu? Iya Mbak, pertanyaan ini saya itu langsung terinspirasi sama pimpinan kita
yang ada beliau-beliau di KPU RI. Kita pernah mendengar sebuah jargon yang kita pahami bersama bahwa pemilu sarana integrasi bangsa. Itu pimpinan kita di KPRU pasti akan mencurahkan energi pikirannya dan menjawab pertanyaan ini. Harapannya pemilu ini dijadikan wadah untuk menyatukan, kan memisahkan berbagai elemen yang beragam, baik budayanya, agamanya maupun pilihan politiknya, agar perbedaan ini bisa diserap, kemudian disalurkan secara damai, secara konstruktif, sehingga hajatan 5 tahun ini dalam rangka perebutan kekuasaan yang dilegalkan menurut undang-undang ini dapat benar-benar dilakukan secara konstitusional dan terhormat, bukan dengan cara-cara anarkis, disruptif untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang multikultural, beragam budayanya ini. Itu inspirasi pimpinan KPU kemarin, dan itu kita selalu dengarkan, kita sampaikan baik kepada peserta, kepada pemilu, dan kepada teman-teman yang lain. Kenapa? Penting sekali keragaman budaya itu, sama pentingnya kemudian menjaga kualitas pemilu, karena pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Sepakat saya dengan Pak Ngatiman. Untuk pemilu yang akan datang, apa sih harapan Pak Ngatiman untuk kita sebagai penyelenggara pemilu, KPU, kemudian teman-teman pemilih yang nantinya akan menjadi pemilih, dan bisa jadi teman pemilih juga akan menjadi peserta nanti di pemilu yang akan datang? Harapannya sama, Mbak. Pemilu tetap dilakukan secara demokratis, adil, transparan, dan berintegritas. Jadi seperti apa yang dijargonkan kemudian menjadi pedoman kita bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Tetapi harapan yang lebih besar adalah pemilu itu diharapkan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sah secara hukum dan moral, dipilih melalui proses yang jujur, adil, serta benar-benar merefleksikan kehendak rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan bersama, kan kayak begitu kalau diejawantakan. Mungkin Iya, itu. iya. Ya. Bahkan lagi nih saya dengan Pak Ngatiman. Dalam maksudnya untuk demokrasi nanti harapannya sangat dalam, dan kita tentunya Pak Ngatiman tadi berharap untuk teman-teman pemilih yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya atau hak dipilihnya ini menjadi pesan yang sangat berharga. Ada yang beda nih enggak ya dari Kang Didin? Kita akan mendengar dari Kang Didin. Kang Didin, kalau dari Kang Didin apa sih harapannya untuk pemilu yang akan datang nih, Kang Didin? Baik, pemilu yang akan datang, sebagaimana disampaikan Pak Ngatiman tadi, saya ikut setuju begitu. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi setujulah begitu. Ada beberapa hal yang secara pribadi bisa saya sampaikan. Pemilu yang akan datang lebih baik dari pemilu-pemilu yang kita laksanakan sebelumnya, begitu, baik secara pelaksanaan, penyelenggaraan, terus kemudian hasilnya peningkatan partisipasi masyarakat juga bisa lebih meningkat, lebih baik, lebih tinggi. Masyarakat semakin cerdas, begitu, semakin berkualitas, sehingga itu berefek pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, begitu. Menambah sedikit, Mbak, tentang bagaimana kemudian merawat budaya sama dengan melestarikan pemilu tadi itu ya. Kalau boleh saya menyampaikan gagasan, pikiran begitu, merawat demokrasi sama dengan merawat kebudayaan atau sebaliknya begitu. Karena apa? Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya begitu. Jangan sampai kemudian budaya itu hilang,
Nah, disinilah pemilu ketika hadir ke masyarakat, gitu, bagaimana juga punya peran dan menggandeng mereka para penggerak, para budayawan, penggerak budaya, begitu, pelestari budaya. Nah, itu penting begitu supaya mereka terlibat dan masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa sekaligus juga menjadi motor-motor penggerak demokrasi dan pelestari budaya. Itu kan jadi istimewa, Mbak. Jadi budaya ketimuran tidak hilang, demokrasi semakin meningkat, itu saya pikir menjadi cita-cita kita sebagai warga negara Indonesia agar ke depan demokrasi kita semakin indah begitu, semakin menyenangkan begitu, khususnya di Jawa Tengah, umumnya di Indonesia. Saya pikir itu, Mbak. Bagaimana kita merawat demokrasi, begitulah kita harus merawat keragaman yang ada di Indonesia. Tentunya nggak ada yang nggak setuju tentang itu. Kang Didin, Pak Ngatiman, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Tentunya berbagi pengalaman yang sangat menarik. Nggak ada yang nggak penting nih tadi yang disampaikan Pak Ngatiman dan Kang Didin. Sekali lagi terima kasih. Kalau sebelum Kami berharap ditutup nanti bisa boleh ada yang menyampaikan. mau disampaikan lagi, Ya, Pak tadi Ngatiman. pembukaannya kan Mas Didin dengan tembang Jawanya gitu. Iya. Saya ingin memberikan pantun. Gitu. Oh boleh, Gerobokan. silakan. Cakep. Dibantu cakep. Lembaran buku di atas meja. Bersama KPU kita bahagia. Ada satu lagi ini. Masa lalu adalah pengalaman yang berharga. Meskipun bukan tahapan pemilu, KPU tetap bekerja. Wah, luar biasa, luar biasa. Keren. Dan ini pesan yang sangat dalam. Nggak habis, KPU nggak habis di masa tahapan saja, tapi tetap ada tugas-tugas di luar tahapan yang harus dilakukan oleh KPU, khususnya untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu nantinya persiapan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ngatiman dan Kang Didin. Kami berharap bisa berkenan hadir kembali di podcast KPU Jateng. Pengennya sih bisa menghadirkan langsung. Semoga kita bisa langsung ketemu di studio podcast KPU Jateng. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman di belakang layar di KPU Grobogan dan KPU Kendal. Sekali lagi terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan dua tamu spesial saya, Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Grobogan, Bapak Ngatiman, dan Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kendal, Kang Didin Riswanto. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, Bersuara pemilihan.